Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Sahabat Singalillah, bayangkan sebuah perjalanan jauh yang akan kita lakukan. Perjalanan yang penuh dengan ujian, penuh dengan misteri kehidupan, pengorbanan, kejadian tak terduga, berikut tawa dan tangis yang datang seperti kemarau dan hujan. Seperti halnya Allah hadirkan orang-orang yang menemani perjalanan tersebut datang silih berganti. Ada yang setia menemani, ada yang tak jadi menemani, ada yang ditinggalkan, ada yang meninggalkan, ada yang membuat bahagia, ada yang membuat menangis. Perjalanan cinta itu perjalanan hati yang tak mudah untuk dilewati. Sebab itu, kita harus menyiapkan bekal dan persiapan. Karena tanpa bekal dan persiapan, kita akan mudah hancur dan terbawa arus tanpa arah tujuan. Sahabat Singalillah, seperti kita tahu, sangat penting kita menuju vibrasi yang positif, kita menuju vibrasi yang mencerahkan. Dan untuk sampai ke arah sana, seperti kata pakar, kita harus membangun kesadaran. Nah, Islam punya solusinya. Saya ambil dari buku saya yang saya tulis bertema mengikhlaskan bagaimana kita membangun kesadaran, tapi dengan pendekatan spiritual, tepatnya kesadaran ilahiyah, agar vibrasi diri kita, vibrasi hati kita, insya Allah menuju positif, insya Allah menuju kedamaian, insya Allah menuju ketenangan, insya Allah menuju pencerahan. Insya Allah sekarang saya akan menyampaikan satu demi satu bagaimana kita bisa membangun kesadaran ilahiyah agar hati kita tenang, damai, dan penuh dengan pencerahan. Kesadaran yang pertama adalah kita yakin bahwa semua hal dalam hidup ini miliknya Allah. Ya, semua milik Allah. Kita semua milik Allah. Sahabat Singalillah, ada satu waktu dalam perjalanan hidup saya yang selalu saya ingat. Saat itu saya masih di bangku SMP. Selepas salat Isya, saya mengobrol berdua saja bersama ibu yang masih mengenakan mukena. Saya bertanya kepada ibu tentang pengalaman yang paling ibu syukuri sepanjang perjalanan mengenal almarhum bapak. Saya berpikir ibu akan menjawab bahwa hal yang paling dia syukuri saat bersama bapak itu saat naik haji bareng bapak. Karena ibu sama bapak itu naik haji di usia yang sangat muda. Saat itu usia mereka baru 27 tahun. Tentunya bagi pasangan suami istri, bisa menunaikan rukun Islam yang kelima adalah hal yang paling disyukuri, pengalaman terindah sepanjang hidup. Namun ternyata jawaban ibu bukan itu. Beliau menjawab, kejadian yang paling mama syukuri bersama bapak adalah saat kehilangan bapak. Dek. Jawaban ibu benar-benar mengagetkan saya. Saya pun bertanya balik, kenapa? Lalu ibu menjawab dengan sebuah kalimat yang selalu terngiang di kepala saya hingga saat ini. Karena setelah kehilangan bapak, mama jadi semakin dekat dengan Allah. Mama merasa semakin mencintai dan dicintai oleh Allah. Saya tertegun mendengar jawaban ibu. Saat itu, mungkin saya belum terlalu memahami, namun seiring berjalannya waktu, akhirnya saya lebih memahami. Karena setelah kehilangan bapak, memang ibu saat itu sempat depresi selama 1 tahun. Tapi di tahun berikutnya, ibu mulai mendekat kepada Allah, terus menerus mendekat kepada Allah.
di satu titik kehidupan, ibu membiasakan diri sholat malam dan semakin dekat dengan Al-Quran. Setiap hari membaca Al-Quran, aktivitas yang sebelumnya tidak beliau lakukan. Saya mendapati ketika bangun tidur, ibu selalu dalam keadaan menggunakan mukena dan sedang berdoa menangis kepada Allah. Jadi ibu nangis, tapi nangisnya di sepertiga malam sama Allah. Ibu berubah menjadi seseorang yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli baca Quran. Dan beliau rutinkan itu sampai dengan hari ini. Allah menganugerahi beliau kekuatan, kesabaran, karena saya melihat ibu menjadi sosok muslimah yang sabar, tangguh, dan pantang mengeluh pada siapapun, dan menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Jadi itu adalah pengalaman dari saya. Guru ikhlas pertama saya dalam hidup itu ibu saya sendiri. Ibu berhasil menjadi pribadi yang positif. Kata-katanya penuh dengan pencerahan, selalu mengarahkan anak-anaknya selalu untuk bersyukur. Dan semua itu terjadi justru saat ibu mengalami episode paling menyakitkan dalam hidup beliau. Karena setelah kehilangan bapak, mama jadi semakin dekat dengan Allah. Mama semakin merasa mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Kata-kata ini juga yang menguatkan saya, menjadi inspirasi dalam hidup saya, sehingga saya akhirnya bisa menulis satu syair berjudul Mencintai Kehilangan, sebuah nasyid yang dinyanyikan dalam dua versi oleh Anandito Dwis dan juga Anissa Rahma. Saat kehilangan seseorang membuat kita menjadi semakin dekat dengan Allah, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Saat kehilangan seseorang membuat kita semakin mencintai Allah dan dicintai Allah, apakah ada keberuntungan dan anugerah yang lebih besar dari ini semua? Inilah yang dinamakan hikmah. Dan hikmah tersebut akan hadir kalau kita memahami mindset yang benar, bahwa cinta sejatinya tak pernah memiliki, karena semua hal dalam hidup ini miliknya Allah. Mencintai bukanlah belajar memiliki, tapi belajar mengikhlaskan, karena dia yang kita cintai adalah miliknya Allah, bisa disatukan dan dipisahkan atas izin dan ridhonya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156 yang artinya, sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kepadanya lah kita semua pasti akan kembali.